Sungguhnya matahari dan bulan ayatin min ayatillah, merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidaklah dia gerhana tertutup, gerhana bimauti ahadin, karena wafatnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jadi nggak ada hubungan. Lalu baginda Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah dari situ kemudian kita ada syariat sholat gerhana. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah, dan kita sudah bahas banyak wanita teladan di masa Rasulullah. Pada hari ini tokoh yang akan kita bahas adalah seorang istri Rasulullah. Demikian menurut sebagian ulama, ya. Walaupun ada yang mengatakan dia bukan istri Rasulullah, tetapi milkul yamin, tapi budak beliau, ya. Namun yang lain menyebutkan dia adalah istri sah Rasulullah karena, atau bahkan dari sosok mulia inilah lahirlah putra Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim, ya. Jadi dari sekian banyak istri Rasulullah SAW, yang melahirkan keturunan Rasulullah itu cuma dua, yaitu Khadijah, dan kemudian yang kedua adalah sosok yang sedang akan kita bahas ini. Nah, siapakah dia? Dia adalah Maria Al-Qibtiyah, ya. Maria Al-Qibtiyah. Sesuai dengan ujung namanya, ya, Al-Qibtiyah. Qibti ini suatu marga, kabilah yang ada di Mesir, dan mereka menganut Kristen, maka disebut dengan Kristen Koptik atau Nasrani Qibti, ya. Sampai sekarang itu masih ada. Jadi dan menurut beberapa pendapat, tradisi dan kebiasaan Kristen Koptik ini tidak jauh berbeda dengan kaum muslimin. Bahkan hubungan mereka bahkan sampai hari ini itu masih sangat baik dengan kaum muslimin yang ada di Mesir, ya. Sehingga beberapa ulama bahkan banyak yang bekerja sama dengan Kristen Koptik ini lantaran ada banyak kesamaan, ya. Ini salah satu sekte di kalangan agama Nasrani. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini dia berasal dari kabilah atau Kristen Koptik ini, ya. Dia lalu kemudian menjadi pelayan Raja Mesir waktu itu namanya Muqawqis, ya. Menjadi pelayan, dan ketika baginda Rasul SAW mengirimkan utusan ke berbagai wilayah, mengirimkan surat ke berbagai wilayah, dan di antara surat yang dikirimkan oleh Rasul setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah adalah surat yang dikirim ke Raja Mesir ini, ke Muqawqis. Jadi Raja Mesir ini namanya Muqawqis. Surat baginda Rasul dikirimkan dibawa oleh seorang sahabat mulia namanya Hatib bin Abi Balta'a. Hatib bin Abi Balta'a ini sahabat Nabi yang ikut perang Badar, dan nanti kita akan lihat bagaimana dia sempat menjadi pembicaraan ketika terjadi Fathu Makkah, karena dialah yang bukan membocorkan, jadi memberitahu, berniat untuk memberitahu keluarganya yang ada di Makkah tentang rahasia keberangkatan Nabi ke Makkah ini. Dan ini suatu kesalahan jelas. Bahkan Umar sempat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal leher Hatib ini. Padahal kata Rasul jangan, karena dia adalah veteran perang Badar, dan veteran perang Badar itu sudah dimaafkan. Nah, sosok inilah yang diperintahkan oleh Rasul untuk membawa surat beliau, ya, ke Mesir. Maka berangkatlah Hatib bin Abi Balta'a membawa surat Rasulullah SAW, dan tibalah di Mesir, disambut dengan sangat baik oleh Raja Mesir, dan ini
juga memberikan penjelasan bahwa dulu ya hubungan antara baginda Rasul dengan kalangan Nasrani itu relatif baik. Ya, misalnya dengan Waraqah bin Naufal, dengan Raja Habasyah, ya, dengan Raja Muqawqis, bahkan dengan Heraklius sendiri. Ya. Nah, benarlah kalau Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang alladzina qalu inna nasara, orang-orang Nasrani ini kata Allah dalam Al-Quran, aqrabuhum mawaddatan. Jadi dalam surah Al-Maidah itu dikatakan orang yang aqrabuhum mawaddah, dekat kasih sayangnya. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Jadi orang-orang Nasrani itu di masa Rasulullah sangat dekat kasih sayang dan persahabatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini tidak kemudian menafikan bahwa mereka kafir. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 72-73 ya Allah jelas tegas mengatakan ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu Isa bin Maryam, ya, Yesus ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Ya. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas. Nah, jadi persahabatan oke, yes, bagus, tapi tetap mereka di luar Islam. Demikian kata Al-Qur'an ya. Diterimalah surat Nabi ini oleh Raja Muqawqis dan dibaca dengan baik. Mestinya gitu kan, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya dia tahu bahwa ini Islam ini benar. Ya, Islam itu benar. Mestinya dia masuk Islam. Mestinya dia mendapat bersyahadat di hadapan Hatib bin Abi Balta'in. Tapi faktanya tidak. Nah, mengapa demikian? Karena dia gengsi, nggak enak, takut kehilangan jabatan dengan orang-orang sekitarnya. Karena itu dia tidak memeluk Islam. Namun dia tetap berbuat baik kepada baginda Rasul dengan mengirimkan hadiah. Nah, di antara hadiah itu ada dua orang wanita, yaitu Maria dan Sirin. Ya, Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Bersama dengan satu budak laki-laki lagi, ya, namanya Ma'rur, ya, atau Mabur, ya, ada mengatakan Ma'bur namanya, ya. Ada juga beberapa ekor keledai, ya, dikirimkan ke Rasulullah SAW. Maka pulanglah Hatib bin Abi Balta'a ini yang membawa hadiah ya, dari Raja Muqawqis ini, diantara adalah Maria Al-Qibtiyah. Nah, tiba di hadapan Rasul SAW, diterima dengan sangat baik. Lalu kemudian Sirin ini diberikan kepada Hasan bin Thabit oleh Rasulullah, sementara Maria ini diambil oleh beliau sebagai pelayan, sebagai budak Rasulullah SAW. Nah, karena kedekatan beliau dengan Rasulullah, kemudian tidak lama setelah itu Maria Al-Qibtiyah ini masuk Islam. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah selanjutnya Rasulullah menjadikannya sebagai istri atau tetap menjadi budaknya? Kita akan bahas pada sesi berikutnya. Tetap bersama kami, kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Tetap di program Wanita-Wanita Inspirasi dalam Sejarah. Kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah, dan kita masih membahas berkenalan dengan sosok Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita solehah yang dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'a menghadap baginda Rasul dan jadikan Nabi sebagai hamba sahaya. Lalu kemudian dia masuk Islam, dan selanjutnya beberapa riwayat mengatakan beliau ya, mengangkat ya, Maria Al-Qibtiyah ini sebagai istrinya. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah ya, Islam itu sangat menghargai wanita. Bahkan seorang budak pun yang tadinya wanita yang bukan siapa-siapa, tapi diangkat oleh Rasul sebagai istri. Dan kecantikan dan kesalehan ya, Maria Al-Qibtiyah ini sempat mengundang cemburu istri Nabi yang lain, khususnya Hafsah dan Aisyah. Maka ada suatu saat Maria Al-Qibtiyah ini berada di rumah Hafsah, dan di situ ada Rasulullah SAW. Mereka sedang berduaan dan kepergok oleh Hafsah. Hafsah sebagai wanita
yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang luar biasa merasa cemburu dengan Maria. Maka keluarlah kalimat seolah-olah ingin mendesak baginda Rasul untuk mengharamkan Maria. Maka disebutkan dalam kisah itu, Nabi saking terpengaruhi dengan istrinya ini sampai mengatakan bahwa Nabi mengharamkan Maria. Ya, Nabi mengharamkan Maria. Ini yang kemudian menjadi asbab nuzul, ya, sebab turunnya firman Allah dalam surat At-Tahrim. Pada ayat pertama surat At-Tahrim itu Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji. Ya ayyuhan nabiyyu, kata Allah, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa engkau mengharamkan? Lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Apa yang telah Allah halalkan? Istrimu ini halal. Bahkan kalaupun Maria ini bukan istri tapi hamba saya waktu itu halal. Ya, tabtaghi mardata azwajik, semata untuk mendapatkan keridhaan, ya, istrimu, yaitu Hafsah dan Aisyah. Nah, ini pelajaran bagi kita betapa banyak hari ini orang yang mengorbankan idealismenya, gitu kan, mengorbankan prinsipnya semata untuk mendapatkan keridhaan dan keinginan istri. Nah, ini jelas tidak dibolehkan. Allah bahkan menegur nabinya, ditegur, lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Maka baginda Rasul beristighfar, bahkan dalam riwayat dikatakan beliau sempat membayar kafarat, ya, denda, ya, dan demikianlah bagi orang yang melanggar sumpahnya, dan Nabi telah melanggar sumpahnya, beliau membayar kafarat dan rujuk kembali kepada Maria Al-Qibtiyah. Nah, selanjutnya Maria Al-Qibtiyah ini dibuatkan rumah khusus yang agak jauh gitu dari istri-istri Nabi yang lainnya, dan kita tahu riwayatnya akhirnya dari Maria Al-Qibtiyah ini baginda Rasul dikaruniai seorang putra yang namanya Ibrahim. Namun sayang jemaah, putra baginda Rasul ini meninggal pada usia 18 atau 19 bulan, belum 2 tahun namanya, bertepatan dengan gerhana matahari pada waktu itu. Jadi Nabi memangku anaknya, ya, Ibrahim ini dipangku, dan antara sadar dan tidak karena kelelahan barangkali Nabi begitu dia bangun, putranya sudah meninggal dunia. Ini luar biasa. Nah, persis ketika terjadi gerhana matahari, dan orang-orang pun kemudian menghubungkan ini gara-gara putra kesayangan Rasulullah, Ibrahim, lalu kemudian dunia menjadi gelap. Ya, dunia menjadi gelap. Dan ternyata nggak ada hubungan. Karena itu baginda Rasul segera berdiri di atas podium dan kemudian mengatakan, Inna syamsa wal qamara, sungguhnya matahari dan bulan ayatin min ayatillah, merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, la yankhasifani atau tankasifani, tidaklah dia gerhana tertutup, ya, gerhana bimauti ahadin, karena wafatnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jadi nggak ada hubungan. Lalu baginda Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, dari situ kemudian kita ada syariat sholat gerhana. Ini kesedihan luar biasa baginda Rasul SAW, dan tidak lama kemudian, ya, setelah itu baginda Rasul meninggal dunia, jemaah. Maria Al-Qibtiyah tetap hidup, ya, setelah baginda Rasul SAW. Berselang sekitar 5 tahunan, ya, sekitar tahun ke-16 Hijriah, Maria Al-Qibtiyah ini meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia di Madinah dan disolatkan langsung, ya, jenazahnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan makamnya hari ini kita temukan di Baqi Al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sebagai penutup, sosok Maria Al-Qibtiyah ini memang sosok yang sangat dekat dengan baginda Rasul, dan wajar kalau kemudian istri beliau cemburu, gitu kan. Dan dari sini kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa secara wajar wanita itu pencemburu, tapi bagaimana para wanita itu mengelolanya, dan, ya, suami juga menyikapi, ya. Jadi berhati-hati terhadap wanita, ittaqullaha fin nisa, ya. Dalam pesan yang lain Nabi mengatakan bahwa wanita itu seperti qawarir, ya, seperti gelas kaca yang harus kita perlakukan dengan elok, ya, jangan sampai tergores, jangan sampai tersenggol kemudian pecah, dan, ya, kita diminta untuk berbuat baik kepada istrinya. Dalam wasiat malaikat Jibril kepada baginda Rasul, beliau menyampaikan di antara yang harus betul-betul diperhatikan, berbuat baik kepada wanita, ya.
mazala Jibrilu yusini khairan bin nisa, senantiasa malaikat Jibril itu memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada wanita, ya. Hatta azunna, sampai saya mengira bahwa Allah akan mengharamkan talak, padahal tidak. Maria Al-Qibtiyah, istri tercinta Rasulullah SAW, ya, yang mendampingi beliau dan bahkan sempat memberikan keturunan walaupun tidak abadi atau meninggal waktu kecil. Semoga kita bisa meneladani dari sosok Maria Al-Qibtiyah ini, insyaallah. Kita ketemu lagi di seri berikutnya bersama program wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Bersama saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.